Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan golongan 5A. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Kali ini kita akan membahas definisi, sifat fisika dan sifat kimia unsur golongan 5A, kelimpahan pada unsur golongan 5A, cara pembuatan unsur pada golongan 5A, kegunaan unsur-unsur 5A dalam kehidupan, dampak dari unsur-unsur pada golongan 5A, definisi golongan 5A. Golongan 5A adalah golongan nitrogen yang terdiri dari nitrogen N, fosfor V, arsen As, antimon atau stibium Sb, dan bismut Bi. Golongan 5A memiliki 5 elektron dari kulit luarnya. 2 elektron terletak di subkulit S. 3 elektron terletak di subkulit P sehingga kekurangan 3 elektron di kulit terluar. Jadi, biloxnya adalah 3+. Semua unsurnya kecuali nitrogen adalah zat padat dan suhu kamar. Secara keseluruhan, unsur golongan 5A merupakan unsur non-logam kecuali arsen dan stibium atau antimon yang bersifat metaloid atau semi-logam dan bismut yang bersifat logam. Metaloid adalah unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Unsur ini bersifat semikonduktor. Bahan yang bersifat semikonduktor tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah. Hantaran listriknya lebih baik ketika suhunya tinggi. Unsur-unsur golongan 5A. Nitrogen. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Dinamakan zat lemas karena zat ini bersifat malas dan tidak bereaksi dengan unsur lainnya. Sifat lain yang dimiliki yaitu gas tanpa warna, tidak berbau, tidak berasa, gas diatomik, dan bukan logam yang stabil. Nitrogen mengisi 78,8% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Zat lemas membentuk banyak senyawa penting seperti asam amino, amoniak, asam nitrat, dan sianida. Merupakan salah satu unsur penyusun tubuh. Fosfor. Fosfor adalah suatu unsur kimia dengan nomor atom 15 dan massa atom 30,9738. Terdapat 3 jenis fosfor, yaitu fosfor putih, fosfor kuning, dan fosfor merah atau ungu. Unsur ini mempunyai titik lebur 44,1 Celcius dan titik didih 280 Celcius. Ditemukan pada tahun 1669 oleh Habran. Sifat fosfor tidak terdapat bebas, hanya banyak di kerak bumi. Berwarna putih kekuningan. Arsen. Arsen adalah suatu unsur kimia dengan simbol As dan nomor atom 33. Arsen adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk allotropi, kuning, hitam, dan abu-abu. Biasanya, arsen terdapat dalam bentuk mineral
pada kerak bumi seperti realgar atau As4S4, orpimen atau As2S2, arsenolit As203, dan mineral besi seperti arsenopirit FeASS dan leilingit FeAS2. Kandungan arsen di bumi antara 1,5 per 2 mg per kilogram. Antimon atau stibium. Antimon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai 4 alotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru putih. Antimon kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Sifatnya berwarna putih keperakan dan berbentuk kristal yang padat rapuh. Antimon digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. Bismut. Bismut adalah suatu unsur kimia dengan lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalet ini memiliki sifat kimia yang mirip dengan arsen dan antimon serta semua jenis logam. Sifat yang dimiliki yaitu bersifat diamagnetik, tidak berbahaya, dan jika dibakar apinya akan menyala berwarna biru. Sifat fisika dan sifat kimia golongan 5A. Sifat fisika. Berikut adalah tabel sifat fisika. Sifat kimia. Berikut adalah tabel dari sifat kimia. Kelimpahan golongan 5A. Kelimpahan unsur-unsur di kerak bumi berdasarkan berat. Nitrogen mengisi 78,8% atmosfer bumi. Udara sangat sedikit sebagai NH3 dan HNO3 terdapat banyak jaringan hidup. Fosfor kelimpahannya di kulit bumi yaitu 0,1%. Fosfor terdapat 1% dari berat badan. Sebagai bantuan fosfat apatit misalnya mineral fluorapatit Ca3PO4SF 3F dan Ca5PO4 3OH. Arsen. Arsen kelimpahannya mineral sulfide misalnya realgar As4S4, orpimen As2O3, arsenopirit FeASS. Antimon. Antimon kelimpahannya mineral sulfide misalnya stibin Sb2S3 dan ulmatit NiSbS serta sejumlah kecil logam Sb. Bismut. Bismut kelimpahannya mineral sulfide dan oksida misalnya bismit Bi2O3O, bismutinit Bi2S3, bismutit Bio2CO3. Pembuatan golongan 5A. Nitrogen. Proses destilasi atau penyulingan bertingkat dari udara.
Nitrogen dapat dibuat dengan destilasi fraksional udara. Nitrogen juga dapat diproduksi skala besar dengan cara membakar hidrokarbon atau hidrogen di udara. Pada skala yang lebih kecil, nitrogen dibuat dengan memanaskan barium azida. Nitrogen juga dapat dibuat melalui proses Haber. Fosfor. Pembuatan fosfor dilakukan dengan mencampurkan batuan fosfat yang sudah dihancurkan dengan asam sulfat atau asam fosfat. Kemudian akan membentuk kalsium hidrogen fosfat. Pembuatan fosfat juga dapat dilakukan dengan mereduksi fosfat dengan karbon pada tungku elektrik. Arsen. Sebagian besar arsen dibuat dengan cara memanaskan mineral arsenopirit dengan adanya udara. Peristiwa tersebut akan membentuk As4O6 yang mana arsen dapat diekstraksi melalui reduksi karbon. Hal ini juga memungkinkan untuk membuat arsen dengan memanaskan arsenopirit pada suhu 650 derajat Celcius hingga 700 Celcius tanpa oksigen. Arsen juga dapat dibuat melalui isolasi dan pemanasan logam sulfida yang mengandung arsenik dan dengan mereduksi arsenik 3 oksidasi dengan gas CO. Antimon atau stibium. Antimon dapat diperoleh dari metode pembuatan antimon dengan jumlah antimon pada biji mentah, di mana jika biji yang mengandung antimon adalah 25% sampai 44% B/B, antimon kotor dapat dihasilkan dengan melebur biji pada tungku hembus. Tetapi jika biji mengandung antimon sebanyak 45% per 60% B/B atau likudasi biji dengan kandungan antimon dapat diganti dengan besi cair dengan hasil logam tak murni. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antimon diperoleh dari stibnit. Bismut. Bismut dihasilkan dari biji bismutinit dan bismit. Bismut juga terdapat dalam bentuk mineral. Kegunaan unsur golongan 5A. Nitrogen. Membuat pupuk nitrogen sebagai pendingin. Biasanya digunakan pada industri pengolahan makanan. Membuat ruang inert untuk menyimpan zat-zat eksplosif sebagai bahan peledak. Fosfor. Memproduksi asam fosfat. Bahan baku pembuatan pupuk fosfat. Bahan pembuatan kembang api. Dalam tubuh manusia, fosfor terdapat pada nukleat yaitu DNA dan RNA. Kalsium fosfat sebagai senyawa utama penyusun matriks tulang. Arsen. Racun arsenik buatan atau arsenik anorganik umumnya digunakan untuk keperluan pertambangan. Senyawa ini juga digunakan dalam beberapa sektor industri seperti pengilahan kaca, tekstil, cat, pengawet kayu, dan hingga amunisi. Antimon. Manfaat paling penting dari antimon adalah sebagai timbal penguat baterai. Kegunaan lain sebagai campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Bismut.
sebagai bahan kosmetik. Dampak yang dapat ditimbulkan golongan 5A. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen dapat meledak, dapat mencemarkan air sungai dan air tanah, dan mengakibatkan pencemaran udara. Yang kedua ada fosfor. Fosfor dapat merusak jaringan tubuh. Contohnya seperti luka bakar ketika mengenai organ tubuh. Selain itu, fosfor juga dapat mengakibatkan kebutaan. Selanjutnya ada arsen. Sebagian besar senyawa arsenik merupakan racun yang kuat. Paparan arsenik dalam jangka panjang dengan dosis yang besar dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Yang keempat ada antimon atau stibium. Antimon bersifat racun. Penggunaan dalam dosis rendah antimoni menyebabkan sakit kepala hingga depresi. Sedangkan dalam dosis tinggi, antimoni menyebabkan kematian dalam beberapa hari. Yang terakhir ada bismut. Di antara logam berat lainnya, bismut tidak berbahaya. Namun, bismut juga kurang baik bagi pernapasan apabila terhirup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.